Waktunya Nimbuk Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Laba Budi Online di waktunya info bro, info seputar senapan angin dan seputar produk-produk LBO. Nah, di video kali ini Dini ingin memberi informasi mengenai laras. Laras ini kalau kita belum mengetahui secara umumnya saja deh, ini bisa menjadi salah satu hal yang menimbulkan kesalahpahaman. Nah, sebelum Dini memberi informasinya, sobat bisa siapin kopi dan cemilannya, bisa nonton aku sambil santuy dan cemil-cemil. Oke. Kira-kira apa sih itu laras? Laras adalah salah satu isi dari rekonstruksi senapan yang berfungsi sebagai dimana tempat peluru atau mimis tersebut dipegaskan, atau bisa yang disebut jalur mimis. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus berkenalan dengan larasnya, bagian tubuh dari laras. Nah, Dini kali ini membawa dua jenis laras, yaitu laras dengan jenis bahan laras baja putih. Kemudian yang kedua, Dini membawa laras jenis kuningan. Nah, untuk laras ini apa aja sih bagian tubuhnya? Dia memiliki panjang, dia memiliki crowning, dia memiliki ID, dia memiliki OD, dan dia memiliki kaliber. Apa sih perbedaan dari kaliber dan ID itu? Dia juga memiliki polos dan alurnya. Nah, apa sih perbedaan polos serta alurnya? Untuk kaliber aku bahas nanti. Nah, untuk polos itu biasanya digunakan untuk memaser ikan ya. Kemudian yang kuningan, kemudian yang alur itu biasanya digunakan untuk hewan, untuk berburu hewan yang cenderung hama seperti tikus, tupai, burung, ular, dan lain sebagainya. Untuk info langsung lebih lanjutnya mengenai laras ini, sebelumnya aku baru ingat ini ada banyak pertanyaan kira-kira gini, bisa nggak mbak jenis laras ini digunakan untuk senapan jenis ini, bisa nggak mbak laras ini digunakan untuk senapan jenis itu? Jawabannya, selagi OD dan panjang dari laras tersebut sama, tentu bisa digunakan. Oke. Laras bawaannya unit akan atau unit senapan sobat itu sama dengan laras yang akan beli, OD dan panjangnya itu bisa digunakan. Kemudian yang kedua, ini seringkali terjadi kesalahpahaman yang cukup lumayan besar, itu ketika kok alurnya gini, kok rusak, kok cacat dan sebagainya. Untuk jelasnya, sebelum Dini jelaskan, untuk lebih lanjut lagi, Dini akan membahas secara umum. Mungkin memang alur itu bisa dilihat secara kasat mata seperti ini. Wah, kira-kira alurnya udah cukup bagus nih, ini udah cukup dalam dan ukirannya udah cukup terlihat. Nah, untuk melihat akurasinya laras ketika dia dipakai sebelumnya, bisa dengan cara seperti ini. Nah, Dini kali ini membawa laras baja putih. Maaf ya bila tangan aku kotor kali ini, karena dia udah dilapisi dengan solar supaya tidak karatan. Kira-kira sobat di rumah juga menggunakan solar atau yang lain nggak supaya nggak karatan? Oke, bisa mendekat untuk kameramen. Nah, ini yang disebut dengan crowningnya, dia adalah jalur mimis itu keluar. Terus ini ada diameter. Ini alurnya bisa kelihatan. Kita menggunakan alur 12, kemudian diameter. Nah, untuk kaliber, apa sih kaliber itu? Ini crowning atau ini loading mimisnya, dia adalah tempat di mana peluru tersebut masuk. Nah, untuk kaliber dan diameter dalam itu, diameter dalam adalah ukuran lubang yang ada di dalamnya ini. Nah, untuk kaliber itu adalah diameter dalam, garis tengah diameter dalamnya yang biasanya digunakan untuk salah satu pengukuran peluru.
Kali ini dia adalah kaliber 4,5, tentunya ID-nya kurang lebih 4,2 atau 4, sekian. Untuk kaliber pelurunya 4,5. Bisa dilihat ini cara melihat akurasinya ya. Ini sebelumnya aku masukkan ke mimisnya, bisa dilihat untuk guratan dari pelurunya sebelum aku masukkan. Kemudian caranya seperti ini dimasukkan dengan arah seperti ini, lalu menggunakan alat ini seperti ini, dimasukkan. Ini ujungnya agak runcing ya. Kemudian kalau di Jawa bilangnya digeduk-gedukkan. Nah, selagi laras atau peluru yang ada di dalam laras ini dapat keluar dengan langsam, pelan aja. Nah, dan bisa dilihat ya, ini untuk guratan pada pelurunya ini, mimisnya ini rata, berbeda dengan sebelumnya. Maka bisa dipastikan ini akurasi laras sudah bagus. Ketika dia pakai, kemungkinan dia akan grouping ya. Grouping apa sih itu? Grouping adalah dia udah berada di lingkup tengah lingkaran, di pas bidikannya itu dia masih ada di lingkup lingkaran itu. Jadi selain menggunakan laras dengan kualitas yang bagus, keahlian dari sniper juga diperlukan kalau ingin lebih pas dengan bidikan, pas di titiknya itu tadi. Kan ini menggunakan OD9 ya. Kalau dimasukkan di serombongnya, ini serombongnya menggunakan OD13 di kita. Maaf sebentar, mana ini nepelnya tadi? Nah ini. Kalau dia menggunakan laras OD9, tentunya nepelnya juga untuk OD9. Seperti ini ya. Ini kita ada di panjang 70. Untuk diameter larasnya tadi OD9 dengan alur 12. Kemudian jangan lupa ini untuk tempat keluarnya, karena ini adalah dudukan untuk peredamnya. Ini tempat keluar, jadi tempatnya akan di sini dia. Dimasukkan seperti ini. Nah, di ujung ini dia nanti akan terhubung dengan cambernya. Bisa dilihat ya. Nah, bagaimana kalau dia menggunakan laras di OD8? Tentunya dia akan goyang karena itu kebesaran. Sobat bisa menggunakan nepel. Untuk nepelnya juga sesuai dengan OD larasnya, yaitu OD8. Nah, ketika ini contoh ya, ini ada laras OD8. Ketika dia dimasukkan, nah terdengarkan ini bunyi dari larasnya yang goyah. Caranya biar nggak goyah, bisa dimasukin ini namanya karet shock. Ini aku menggunakan karet shock OD8 supaya larasnya tersebut gini. Nah, seperti ini kira-kira. Ini bagusnya digunakan di ujung, di tengah, serta bagian belakangnya, supaya nggak terjadi gerakan tadi ketika sobat membidik dan ketika pelurunya berjalan keluar. Jadi ketika dimasukkan ke serombongnya dia lebih pas ya. Kira-kira seperti itu. Ingat, jangan lupa untuk menggunakan nepel yang sama dengan OD-nya. Nah, kalau sobat dirasa kurang, bisa dilapping atau dibersihkan untuk bagian dalam larasnya menggunakan sikat laras. Ketika mungkin dari proses pengalurannya ada bekas gramnya di dalam yang kurang bersih, bisa langsung menggunakan sikat laras ini mudah dilengkapi dengan bulunya dan bisa langsung dimasukkan. Oke, jadi kira-kira seperti itu cara melihat
akurasi secara gimana ya, bisa sobat lakukan di rumah dengan alat seadanya. Kira-kira seperti itulah gimana cara melihat akurasi laras yang bisa sobat lakukan di rumah dengan alat seadanya. Oke. Jadi aku rasa dini akhir video kali ini nih, tanganku sudah cukup kotor karena yaitu tadi kita bermain-main dengan laras. Sebelum dini akhir video kali ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Nyalain juga tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih, dan minum vitamin bila diperlukan. Saya rasa hanya ini yang dapat Dini sampaikan di video kali ini. Apabila sobat ingin menambahkan ide atau ingin menambahkan bahasan, bisa langsung komen di bawah. Kita akan sharing-sharing lagi mengenai laras. Kalau hal ini sudah banyak sekali pertanyaan mengenai, mungkin Dini yang sampaikan tadi kurang jelas atau ingin lebih jelas mengenai dunia laras yang kita bahas. Dini akhiri maaf saking semangatnya ini, Dini akhiri video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu arah.